Kita semua hidup di era serba cepat, di mana satu notifikasi bisa mencuri perhatian berjam-jam. Media sosial, game, video pendek, semuanya dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama. Inilah yang disebut dopamine trap, jebakan kenikmatan instan yang diam-diam menguras waktu, energi, dan fokus kita. Kalau kamu merasa ini juga terjadi padamu, coba ketik di kolom komentar. Aktivitas apa yang paling sering bikin kamu lupa waktu? Apakah scrolling, gaming, atau nonton video? Dengan menuliskannya, kamu bukan cuma jujur pada diri sendiri, tapi juga mungkin membantu orang lain yang punya masalah sama. Masalah ini bukan sekedar kurang disiplin, ada mekanisme otak yang membuat kita sulit berhenti. Dopamin, zat kimia yang seharusnya memotivasi kita untuk maju, justru bisa menjebak kita pada kenikmatan instan. Hari ini, kita akan bahas kenapa kita begitu mudah terjebak, apa dampaknya, dan langkah praktis apa yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari lingkaran ini. Dopamin bekerja seperti tombol motivasi di otak. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi, like di sosial media, atau berhasil menyelesaikan satu level game, otak langsung melepaskan dopamin. Rasanya menyenangkan, dan itu membuat kita ingin mengulanginya lagi. Sekarang coba pikir, berapa kali dalam sehari kamu membuka ponsel hanya untuk cek sebentar, tapi malah berakhir lama? Ini bukti bahwa otak kita sudah terbiasa mencari hadiah instan. Masalahnya, otak tidak membedakan antara reward cepat seperti scroll TikTok dengan reward jangka panjang seperti belajar skill baru. Dua-duanya sama-sama memicu dopamin, tapi yang instan selalu terasa lebih gampang dan lebih menarik. Akhirnya, kita memilih yang cepat, meski dampaknya justru membuat kita kehilangan arah. Semakin sering kita mencari kenikmatan instan, otak jadi semakin kebal terhadap dopamin. Akibatnya, hal-hal sederhana seperti membaca, menulis, atau bekerja terasa membosankan. Kamu mungkin pernah merasa belajar sebentar, tapi sudah lelah, sedangkan scroll media sosial berjam-jam bisa dilakukan. Itu tandanya toleransi dopamin sudah berubah. Dan jangan salah, ini bukan semata-mata salah kita. Aplikasi yang kita pakai memang sengaja didesain untuk bikin kecanduan. Algoritma mereka tahu persis apa yang bikin kita betah. Satu video akan mengarahkan ke video lain, notifikasi muncul terus, dan akhirnya waktu habis tanpa terasa. Kalau dibiarkan, dopamine trap bukan hanya menghabiskan waktu, fokus kita menurun, produktivitas hancur, dan hidup terasa sibuk padahal sebenarnya kosong. Kita merasa tidak maju, padahal hari demi hari terus berjalan. Jadi sekarang pertanyaannya, mau terus terjebak atau mulai keluar pelan-pelan? Karena setelah ini, kita akan bahas langkah praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagaimana keluar dari dopamine trap. Ada 5 langkah praktis, jangan cuma dengar, coba langsung bayangkan bagaimana kamu bisa mempraktikannya hari ini. Tanpa sadar, kita sering buka HP saat bosan, nunggu seseorang, atau sebelum tidur. Nah, coba kamu pikirkan sekarang, kapan momen paling sering kamu kejebak scrolling atau main game? Contohnya, ada orang yang setiap kali dengar bunyi notifikasi, langsung otomatis buka HP. Itu refleks, bukan kesadaran. Dengan menyadari pola itu, kita bisa mulai mengendalikannya. Jadi mulai hari ini, catat pemicumu. Semakin jelas kamu tahu pemicunya, semakin mudah kamu mengendalikannya. Jangan bayangkan detox harus ekstrim, kayak hidup tanpa HP seminggu penuh. Itu hampir mustahil buat kebanyakan orang. Yang realistis adalah bikin jeda kecil. Misalnya, 1 jam sebelum tidur, biasakan taruh HP jauh-jauh. Kemudian setelah bangun tidur, jangan langsung buka HP selama 30-60 menit. Dan saat makan, biasakan makan tanpa scroll sosmed. Kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Otak kita butuh ruang untuk riset. Kalau pagi hari kamu sudah langsung dicekoki notifikasi dan hiburan instan, sepanjang hari fokusmu akan lebih mudah kacau. Tapi kalau kamu kasih ruang tenang, kamu akan punya kendali lebih baik. Coba praktekin besok pagi. Jangan sentuh HP setelah bangun. Kamu akan merasakan perbedaannya. Ini kuncinya. Jangan cuma hapus hiburan instan, tapi ganti dengan sesuatu yang lebih dalam. Kalau tidak, otakmu akan balik lagi ke kebiasaan lama. Deep reward itu aktivitas yang butuh usaha, tapi hasilnya jauh lebih memuaskan. Contohnya, olahraga, belajar skill baru, menulis, atau bikin karya.
Rasanya memang nggak langsung wah, seperti nonton video viral. Tapi kepuasan itu bertahan lebih lama. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa puas karena berhasil menyelesaikan sesuatu? Bandingkan rasanya dengan setelah sejam scrolling, pasti jauh beda kan? Nah, itulah yang disebut deep reward. Mulailah dari hal kecil, baca 5 halaman buku, tulis 1 paragraf tentang keseharianmu, atau bereskan 1 tugas sederhana. Kalau konsisten, otakmu pelan-pelan akan terbiasa menikmati proses ini. Banyak orang gagal karena hanya mengandalkan niat. Masalahnya, niat gampang goyah kalau godaan datang. Yang lebih efektif adalah bikin sistem. Contoh sistem sederhana. Pertama, pasang aplikasi blocker atau batasi waktu main sosmed. Kedua, gunakan metode Pomodoro. 25 menit kerja fokus, 5 menit istirahat. Ketiga, taruh HP jauh dari jangkauan saat bekerja atau belajar. Sistem ini yang akan menahanmu saat niatmu mulai melemah. Jadi jangan cuma bilang, besok aku mau lebih produktif. Tapi bikin aturan konkret yang membatasi ruang untuk kembali ke kebiasaan lama. Kalau kamu punya cara unik buat membatasi diri, coba tulis di komentar. Bisa jadi itu berguna juga buat orang lain. Kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan dopamin. Jadi solusinya bukan menolak reward, tapi menggantinya dengan reward yang lebih sehat. Contohnya, setelah 1 jam belajar, kasih diri sendiri waktu 10 menit untuk stretching atau jalan-jalan. Contoh kedua, setelah beres 1 tugas, beli 1 jajanan favoritmu. Contoh ketiga, setelah seminggu konsisten, traktir diri dengan hal kecil yang bikin kamu bahagia. Dengan begitu, kamu tetap merasa dihargai, tapi tidak kembali ke lingkaran hiburan instan yang merusak fokus. Kalau 5 langkah ini kamu lakukan dengan konsisten, lama-lama otakmu akan terbiasa. Godaan scrolling akan terasa lebih mudah dikendalikan, dan aktivitas produktif akan terasa lebih nikmat. Dopamine trap ini bukan masalah kecil. Kalau dibiarkan, waktu habis, fokus hancur, dan mimpi besar kita tertunda. Padahal sebenarnya kita bisa keluar dari jebakan ini. Caranya jelas. Sadari pemicu, lakukan detox kecil, ganti dengan deep reward, bangun sistem, dan kasih diri reward yang sehat. Bayangkan kalau setiap hari kamu bisa mengurangi 1 jam scrolling, lalu menggantikannya dengan baca buku, belajar skill baru, atau bikin sesuatu. Setahun ke depan, hidupmu akan jauh berbeda. Lebih fokus, lebih tenang, dan yang terpenting, kamu merasa benar-benar bergerak menuju tujuan. Jangan tunggu sampai kebiasaan ini makin menguasai hidupmu. Mulai dari langkah kecil. Bahkan kalau itu cuma 10 menit tanpa gangguan hari ini, ingat, perubahan besar selalu dimulai dari hal sederhana yang dilakukan secara konsisten. Sekarang giliran kamu. Aktivitas apa yang paling sering bikin kamu kejebak dopamine trap? Scroll, game, atau nonton film? Tulis di komentar. Biar kita bisa saling belajar dan saling ingatkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Di sini kita akan terus bahas refleksi praktis yang bisa langsung kamu terapkan untuk hidup lebih terarah. Ingat, kamu tidak sendirian. Kita semua sama-sama sedang berjuang di perjalanan ini.